Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarga kalian tetap sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Ibu tidak akan bosan-bosan agar kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa 5M-nya ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mobilitas. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku yang soleh-soleha, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 1 ini dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan KD 3.13 yaitu keteladanan kisah Nabi Harun alaihi salam. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu 1. Supaya kalian mengetahui kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Kedua, dapat meneladani kisah Nabi Harun alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian siapakah Nabi Harun alaihissalam itu? Apa saja yang dapat kita teladani dari Nabi Harun alaihissalam itu? Nah, agar kalian semua mengetahuinya, simaklah kisah berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Ayahnya bernama Imron bin Kohat dan ibunya bernama Yukaban. Nabi Harun alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Nabi Harun alaihissalam pandai merangkai kata-kata, tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya terhadap Nabi Musa sangat besar. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun alaihissalam dalam mendampingi berdakwah untuk menghadapi Fir'aun dan rakyatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dan Harun membela orang yang tertindas untuk diselamatkan. Tetapi Fir'aun menolaknya, bahkan dia menobatkan sebagai raja dan Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Saat Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Nabi Harun bisa mendampinginya dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Dia pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menemui Tuhan dan untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Nabi Harun ditunjuk sebagai pemimpin dan pengawas Bani Israel. Dengan ditinggalkannya oleh Nabi Musa, kaum Bani Israel tidak mau tunduk kepada Nabi Harun alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka lebih sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena difitnah oleh Samiri untuk menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Setelah 40 hari dari kepergian Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Nabi Musa kembali kepada umatnya, melihat banyak umatnya yang ingkar kepada Allah. Maka Nabi Musa menganggap Nabi Harun tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Akhirnya Nabi Musa menyadari
bahwa semua itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Samiri. Kemudian Samiri diusir dari Bani Israel. Patung buatan Samiri akhirnya dibakar sampai hangus. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyuruh umatnya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kisah Nabi Harun tidak lepas dari kisah Nabi Musa. Mereka selalu berdua sebagaimana yang tercantum di dalam surat As-Sofat ayat 114 sampai 122 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dari kaumnya dari bencana yang besar, dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjukkan keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Sofat ayat 114, 122. Itulah tadi kisah keteladanan Nabi Harun dalam menghadapi umatnya yang sesat karena menyembah patung anak sapi. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Harun, yaitu satu, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bertanggung jawab. Ketiga, saling membantu dalam kebaikan. Keempat, berani membela kebenaran. Dan kelima, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebagai evaluasi, silahkan kerjakan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Satu, siapakah saudara kandung Nabi Harun itu? Kedua, hukuman apa yang diterima oleh orang-orang yang telah memfitnah Nabi Harun alaihi salam? Ketiga, sikap apa yang dapat kita teladani dari Nabi Harun alaihi salam? Anak-anakku sayang, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.